Pemirsa ribuan. Udah nyala mas, lihat aja. Hari-hari ini akan menjadi penentu terbesar dalam perjalanan politik Presiden Prabowo Subianto. Di tengah derasnya gelombang kritik, tuntutan, dan gejolak di jalanan, nasib satu atau bahkan dua periodenya dipertaruhkan. Sejarah sedang menunggu jawabannya. Apakah Prabowo akan dikenang sebagai pemimpin yang gagal mengelola krisis hingga akhirnya dicemooh oleh rakyatnya, atau justru bangkit sebagai sosok yang selama ini dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dan memimpin Indonesia hingga tahun pemilu berikutnya? Namun, tanda-tanda di lapangan mulai menunjukkan babak yang tidak kondusif. Gejolak politik, suara perlawanan rakyat, hingga tragedi yang menimpa Afan Kurniawan menjadi potongan puzzle yang memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini. Pertanyaannya, apakah Prabowo mampu mengubah arah cerita sebelum semuanya benar-benar terlambat? Atau justru skenario game over yang akan tercatat dalam sejarah kepemimpinannya? Presiden Prabowo Subianto kini berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Situasi politik dan sosial yang sedang memanas menjadi ujian kepemimpinan yang tak bisa dihindari. Setiap langkah, keputusan, dan pernyataan yang dilontarkan akan menjadi cermin, bukan hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi komunitas internasional yang tengah menyoroti dinamika politik tanah air. Jika Prabowo berhasil meredam gejolak, menenangkan masyarakat, serta menyelesaikan akar masalah dengan solusi yang adil, maka ia berpotensi dipandang sebagai pemimpin yang mampu membawa bangsa keluar dari krisis. Namun sebaliknya, bila gagal mengelola keadaan, reputasi politiknya bisa runtuh dengan cepat, menjadikannya sasaran kritik tajam sekaligus kehilangan kepercayaan publik. Isu kenaikan tunjangan anggota DPR yang diumumkan tanpa transparansi dan penjelasan memadai menjadi titik pemicu gelombang ketidakpuasan rakyat. Kebijakan ini dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang nyata, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit bagi masyarakat luas. Rakyat menilai para wakilnya di parlemen telah berubah menjadi elit politik yang lebih sibuk menikmati fasilitas mewah ketimbang memperjuangkan nasib rakyat yang mereka wakili. Tidak heran jika keputusan ini memantik demonstrasi besar-besaran, menjadi simbol perlawanan terhadap sistem politik yang dianggap tidak lagi berpihak kepada kepentingan publik. Salah satu kesalahan terbesar dalam polemik ini adalah buruknya komunikasi publik. Pemerintah dan DPR dinilai gagal memberikan alasan yang jelas, transparan serta argumentasi rasional kepada masyarakat terkait kenaikan tunjangan tersebut. Alih-alih memberikan edukasi dan penjelasan, kebijakan justru diumumkan secara sepihak, sehingga melahirkan persepsi negatif yang semakin meluas. Dalam era keterbukaan informasi, komunikasi yang buruk bukan hanya menimbulkan kesalahpahaman, tetapi juga mempercepat hilangnya kepercayaan rakyat. Oleh sebab itu, perbaikan strategi komunikasi dan penyampaian informasi menjadi keharusan, bukan pilihan. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, dibutuhkan langkah politik yang nyata dan berani. Usulan pemotongan anggaran DPR, audit terbuka terhadap penggunaan fasilitas, hingga mekanisme pergantian antar waktu bagi anggota parlemen yang terbukti gagal memperjuangkan aspirasi rakyat dapat menjadi sinyal kuat. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat menunjukkan komitmen bahwa suara rakyat benar-benar didengar, lebih dari sekadar simbolik. Kebijakan semacam ini akan memperlihatkan keseriusan dalam membenahi lembaga legislatif yang selama ini menjadi sorotan tajam publik. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Prabowo tidak cukup hanya menjadi kepala negara, tetapi harus berperan sebagai mediator yang mampu merangkul berbagai kepentingan. Ia perlu menjalin komunikasi intensif dengan partai politik, TNI, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat untuk merumuskan strategi penyelesaian krisis yang adil. Pendekatan yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan konsensus nasional akan lebih diterima publik, sekaligus mengurangi potensi konflik lanjutan.
Kepemimpinan yang mengutamakan persatuan akan menjadi modal berharga dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Tak bisa dipungkiri, media sosial kini menjadi arena utama pertempuran. Opini publik, narasi, framing, hingga provokasi bisa dengan mudah disebarkan, mempercepat eskalasi kerusuhan di lapangan. Dalam konteks ini, pengelolaan informasi menjadi sangat krusial. Pemerintah harus mampu melawan disinformasi dengan fakta yang transparan, serta mendidik masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi. Bila gagal mengendalikan arus informasi, maka persepsi publik akan terus dikuasai oleh narasi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik terselubung. Jika ia berhasil mengelola gejolak ini dengan langkah-langkah tepat, maka ia tidak hanya bisa memulihkan stabilitas nasional, tetapi juga memperkuat legitimasinya sebagai pemimpin. Keberhasilan dalam menavigasi krisis ini akan memberi Prabowo modal politik yang sangat besar untuk mengamankan dukungan publik, sekaligus membuka jalan bagi kepemimpinan 2 periode. Namun peluang ini hanya dapat diraih jika ia menampilkan kepemimpinan yang responsif, tegas, adil, serta mampu merangkul seluruh elemen bangsa. Video ini memberikan gambaran utuh mengenai dinamika politik Indonesia saat ini, di mana Presiden Prabowo Subianto memainkan peran sentral dalam menentukan arah bangsa di tengah krisis. Ujian kepemimpinan yang ia hadapi bukan sekadar soal menyelesaikan demonstrasi, tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyat, membenahi sistem politik, dan menjaga stabilitas sosial. Kunci keberhasilan terletak pada komunikasi yang transparan, kebijakan yang berkeadilan, serta kepemimpinan yang mampu menghadirkan persatuan. Jika hal ini dapat diwujudkan, Prabowo tidak hanya akan keluar dari krisis sebagai pemenang, tetapi juga sebagai pemimpin yang benar-benar dicatat dalam sejarah sebagai penyelamat bangsa.